Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang musuh tak selamanya harus dilawan dengan kekuatan fisik. Akan tetapi, bagaimana seseorang dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh musuhnya tersebut untuk kepentingan dirinya yang bermanfaat, demi menghindari pertikaian dan menciptakan perdamaian. Itulah cara Abu Nawas dalam menyikapi tingkah laku pengawal raja yang seringkali membuatnya jengkel. Meski demikian, Abu Nawas tidak melawannya secara terang-terangan, melainkan menggunakan siasat yang baik dan tepat. Bagi seorang Abu Nawas, membalas perilaku jelek musuh malah tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan hal itu hanya akan membuat musuh kita akan semakin memusuhi dan membenci kepada diri kita. Kegelisahan Abu Nawas terhadap pengawal raja bermula sejak dia diangkat menjadi penasehat istana. Bukan tanpa alasan, raja mengangkat Abu Nawas sebagai penasehat istana, karena Abu Nawas memang memiliki kecerdikan yang begitu tinggi. Sejak tinggal di dalam istana kerajaan, Abu Nawas mulai jauh dari keluarganya yang tinggal di rumah. Hal itu membuatnya seperti terpenjara. Bahkan untuk berkomunikasi dengan istrinya saja, ia hanya bisa menanyakan kabarnya via surat. Oleh karena itu, setiap merasa rindu terhadap keluarganya, Abu Nawas pun mengirimkan surat kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya, ketika istrinya merasa kangen kepada Abu Nawas, istri Abu Nawas pun mengirim surat ke kerajaan yang ditujukan kepada Abu Nawas. Hanya saja yang membuat Abu Nawas jengkel, yaitu setiap kali surat itu dikirimkan, pasti terlebih dahulu telah dibaca oleh pengawal raja. Bahkan semua suratnya telah dibaca oleh pengawal tersebut tanpa meleset satu surat pun. Padahal tak jarang dalam surat itu terdapat tulisan-tulisan yang sifatnya pribadi, yang semestinya hanya cukup diketahui oleh yang bersangkutan saja. Setelah sekian lama tinggal di istana, Abu Nawas akhirnya mengetahui kebiasaan negatif dari pengawal raja. Para pengawal raja seringkali melakukan tindakan sesuai keinginannya sendiri, atau dengan bahasa lain, berbuat seenaknya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas menerima surat dari istrinya yang mengatakan, "Wahai suamiku Abu Nawas, kapankah saatnya kita menanam di kebun kita?" tanya istri Abu Nawas lewat surat. Abu Nawas pun bergegas membalas surat dari istrinya tersebut dengan jawaban, "Janganlah sekali-kali, wahai istriku, engkau menanam di kebunku, karena di situ aku menyimpan rahasia negara yang sangat penting," tulis Abu Nawas di dalam suratnya yang akan dikirimkan oleh istrinya tersebut. Jawaban Abu Nawas singkat dan sederhana saja. Jawaban yang singkat dari Abu Nawas itu membuat para pengawal raja terkejut dan kemudian bertanya-tanya di dalam hati. Dengan diam-diam ia menuju kebun Abu Nawas bersama dengan beberapa prajurit istana dan kemudian mencangkul seluruh kebun milik Abu Nawas. Namun apa yang terjadi? Para pengawal tidak menemukan apa-apa. Apa yang mereka lakukan itu hanya membuat mereka letih
capek dengan keringat bercucuran yang mengalir di tubuhnya. Pada keesokan harinya, sang istri Abu Nawas mengabarkan kejadian di kebun mereka melalui surat, sebagaimana kebiasaannya. Kemudian surat tersebut tetap saja dibaca oleh pengawal raja. Seperti ini isinya. Suamiku, kemarin beberapa prajurit dan pengawal raja datang ke rumah serta menggali setiap sudut di kebun kita. Tulis surat dari istri Abu Nawas. Surat balasan dari Abu Nawas pun dilayangkan. Nah, sekarang kebun kita sudah dicangkuli dan kita siap untuk menanaminya, jawab Abu Nawas dalam suratnya. Istri Abu Nawas kini dapat memulai menanam di kebun tanpa harus bersusah payah untuk menyuruh Abu Nawas mencangkul atau untuk mengerjakannya kepada orang lain untuk mencangkuli kebunnya. Sementara itu, di sisi lain surat balasan dari istri Abu Nawas tersebut dibaca oleh pengawal dan secara tidak sengaja raja pun mengetahuinya. Raja merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh pengawalnya, atas ketidakjujuran dan ketidakamaнаhan pengawalnya. Raja menilai bahwa hal tersebut tidak patut dilakukan oleh pejabat istana, dan akibatnya raja memberhentikan mereka sebagai pengawal raja. Keputusan raja tersebut disambut gembira oleh Abu Nawas. Kini surat-surat yang ia kirimkan ke istrinya maupun surat-surat istri untuk Abu Nawas aman terkendali, tidak pernah terbaca lagi oleh pengawal raja. Demikian kisah hikmah dari Abu Nawas. Yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah kita sebagai sesama manusia harus mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya. Kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain, yang urusan itu bukan urusan kita sendiri. Ketika kita dititipi pesan oleh orang lain, sampaikanlah pesan itu sesuai dengan apa yang dipesankan. Jangan ditambahi dan jangan pula dikurangi. Apabila kita dititipi sesuatu barang oleh orang lain, sampaikan pula apa adanya. Itulah yang dinamakan sifat amanah. Kemudian, jika kita menjadi seorang pemimpin, memimpinlah yang baik dan bijaksana. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, dan mendapatkan ganjaran atas apa yang diperbuatnya. Mari senantiasa kita selalu melakukan kebajikan di dunia ini agar mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat, orang-orang yang baik, orang-orang penghuni surga. Terima kasih, semoga kisah ini dapat menjadi bermanfaat baik bagi penulis ataupun bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.